Begini, saya mengatakan bahwa Quran yang berupa wahyu itu enggak bersuara dan tidak berhuruf, apalagi berupa tulisan atau mushaf atau buku. Quran sebagai wahyu itu ada di dalam dada Muhammad. Dialah diturunkan oleh Allah dengan menggunakan, dialah kitab namanya. Catatan identik dengan kalau dalam diri mukmin namanya iman, kalau dalam diri Nabi namanya amin. Maka Nabi itu bernama Amin. Ketika Allah menurunkan Alkitab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi ashabihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Serta para santriku dimanapun Anda berada, yang karena liburan kalian bisa mengikuti secara online. Baik, hari ini, kesempatan ini setelah saya kemarin beberapa kali atau 2 kali ya membuat satu konten video tentang Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar itu tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa nuzul Quran ya, atau nazalal Quran. Nuzul itu isimnya isim masdar ya. Nuzul ya, kemudian berasal dari nazala yang zilu nuzul. Nah, nazala itu masih asli. Nah, saya ingin tegaskan terlebih dahulu bahwa Quran itu atau wahyu itu tidak turun di Gua Hira gitu loh. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa tidak pernah Nabi diajari oleh Jibril. Jadi Nabi Muhammad itu dia utusan Allah, dialah yang pertama kali diada oleh Allah. Jadi yang ada, paling ada, maha ada itu adalah ahad atau wujud, yaitu dia, Allah sendiri. Maka ketika mewajid ya, mewujud menjadi wajid, yaitu Muhammad. Ketika ahad dia sendiri, maka ketika wahid Muhammad. Artinya Allah sudah mengada. Dan yang diada pertama itu adalah cahaya, disebut dengan cahaya Muhammad atau cahaya keterpujian. Dan ketika cahaya keterpujian ini dibasyarkan, itu berupa Muhammad bin Abdullah, ibu bernama Aminah, berbangsa dan berbahasa Arab, lahir di Makkah, wafat dan dimakamkan di Madinah. Hakikatnya dia adalah Rasulullah atau utusan Allah, nur keterpujian. Itu ada sejak sebelum semua dicipta. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis qudsi ya, laulaka lamma khalaqtul aflaka. Yang lain-lain itu kalau bukan karena engkau Muhammad tidak dicipta yang lainnya. Artinya apa? Bahwa diciptanya alam semesta, diciptanya malaikat, asa, arash, surga, neraka dan lain sebagainya itu dari Muhammad ini, dari Nur Muhammad. Nah, pertanyaannya sekarang, loh, nur keterpujian kok ada yang neraka, ada yang surga, itu adalah Allah. Maka saya sering mencontohkan
wayang. Jadi Allah itu sebagai dalang gitu. Dalang besar Allah itu. Dalam pewayangan itu kan ada tokoh baik dan tokoh tidak baik. Ya, itu yang memainkan Allah juga itu. Ada tokoh Bima atau Werkudara, ada tokoh Sengkuni gitu. Apakah Sengkuni itu jelek? Ya Sengkuni ditokohkan sebagai tokoh yang jelek. Nah, sekarang pertanyaannya, Sengkuni yang sebagai personifikasi atau simbolisasi contoh jelek itu siapa yang memainkan? Siapa yang memainkan? Sengkuni. Allah kan dalang gitu loh, dalangnya. Sengkuni sampai bisa melakukan tipu daya muslihat sedemikian rupa itu siapa yang memainkan? Dalang gitu loh. Artinya apa? Kalau sampai ada orang itu bisa menjadi penjahat besar dan sebagainya, ya itu Allah itu maha pintar itu. Mohon maaf ya, ini bukan berarti ini memudahkan pemahaman. Nah oleh karena itulah maka Asy' al-Kabir siapa namanya? Dalam Futuhat Makkiyahnya dan Al-Futuh Al-Makkiyah Ibnu Arabi, teks Quran itu jangan dimaknai sebagai apa adanya begitu, maka harus menggunakan metafora simbolik, ya, pakai kinayah dan sebagainya. Bahwa bismillah sampai minal jinnati wan itu simbol, maka dia harus dimetakan. Teks itu harus dikontekstualisasi. Syariat itu jangan syariat bloko, harus ditorekoi, harus dihakikati, ditorekoi, diimani, agar ketemu nyata pada diri. Nyata pada diri itu yang menimbulkan kesadaran diri, makrifah namanya. Kesadaran diri itu akan melahirkan namanya ikon, keyakinan kita pada Allah. Artinya apa? Bahwa totalitas bagaimanapun, apapun, bagaimanapun adanya itu, ya Allah yang menjalankan. Disitulah puncak penghambaan kita pada Allah, yaitu keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu dalam surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 99, ayat terakhir. Berarti ayatnya hanya berapa? Ayatnya berarti hanya berapa? 99. Baik. Saya ingin masuk pada peristiwa peringatan atau nuzul Al-Quran. Ini sudah mau masuk malam ke-17. Biasanya sudah nanti malam 17 Ramadan ya hitungannya. Berarti sudah mulai ada nuzulul Quran, yang diperingati semacam itu. Nah, begini, saya mengatakan bahwa Quran yang berupa wahyu itu enggak bersuara dan tidak berhuruf, apalagi berupa tulisan atau mushaf atau buku. Quran sebagai wahyu itu ada di dalam dada Muhammad. Dialah diturunkan oleh Allah dengan menggunakan, dialah kitab namanya. Catatan identik dengan, kalau dalam diri mukmin namanya iman, kalau dalam diri Nabi namanya amin. Maka Nabi itu bernama Amin. Ketika Allah menurunkan Alkitab totalitas semuanya kepada Nabi itu menggunakan kata angzal. Angzal itu blek gitu, mak blek kabeh. Mak blek gitu. Maka dalam surat Al-Kahfi itu disebutkan alhamdulillahilladzi angzala ala abdihi li walam yaj'alahu iwaja. Berarti iman ini. Alhamdulillahilladzi angzala ala abdihil kitaba walam yaj'alahu iwaja. Kitab atau catatan lengkap totalitas Quran dalam bahasa kita ya, ada dalam diri Nabi. Itulah harfa wala sauta. Wujudnya catatan berupa rasa. Nah, ketika keluar dari mulut Nabi itu tidak angzal tapi apa? Nazzal. Jadi ada nazala, ada angzala, ada nazzala. Kalau nazzala itu litafri, apa artinya sedikit-sedikit, enggak langsung blek itu enggak. Kalau nazzala, fungsinya apa? Fungsinya untuk mengurai. Maka Al-Quran disebut dengan Al-Furqan. Al-Furqan artinya mengurai. Dalam surat Al-Furqan ditegaskan, surat Al-Furqan itu surat ke-25, itu tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi
liyakuna lil alamina nazira. Lah, fungsinya nazira, fungsinya untuk memberi peringatan itu dengan nazala, sedikit-sedikit. Enggak langsung 30 juz disampaikan. Inilah yang dimaksud dengan tadrijian, secara tidak langsung 30 juz, tidak langsung 114 surat, tidak, tapi sesuai dengan momentum. Jadi menggunakan kata nazala, ada tasydidnya. Jadi nazala, angzala. Coba perhatikan ya. Jadi nazala, kalau nazala itu ya sudah diri Nabi itu nazala. Nazala bihi ar-ruhul amin. Dalam surat Dukhan, Hamim wal kitabil mubin. Itu ada kan? Coba lihat dalam surat Dukhan, surat 44 ya. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Terus berikutnya, fiha yufraqu. Furqan kan? Fiha yufraqu. Yufraq kullu amrin hakim. Maka turunnya Al-Quran itu disebut dengan Lailah Mubarakah atau malam berkah. Nah, kenapa? Karena di dalam malam berkah itu diurai. Fiha yufraq. Gitu. Diurai enggak semuanya loh, diurai satu-satu kan, namanya diurai yufraq. Kullu amrin hakim. Min indina inna kunna mursalin. Semua persoalan sudah ada pada diri Nabi itu loh. Jadi semua kitab sudah ada pada diri Nabi. Seluruh persoalan makhluk, manusia maksudnya, bukan makhluk yang lain, karena Nabi diutus untuk manusia. Urusan dunia, urusan menanam pohon bukan urusan Nabi. Nabi itu urusannya adalah dengan iman, dengan ilmu, dengan nikmat, dengan takwa dan nafsu yang harus dikendalikan pada diri manusia. Maka gunung, laut, langit bukan urusan Nabi. Ada sendiri malaikat yang mengurus gunung, malaikat mengurus langit dan lain sebagainya. Kalau Nabi mengurus nggak perlu dibantu malaikat. Ya. Jadi amrun hakimun itu. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, itu ada min indina, ada pada diri Nabi. Tapi tentu diri Nabi itu hakikat juga Allah itu min indinya, maka menggunakan nahnu kita kan. Min indina, ada pada diri Nabi. Inna kunna mursalin. Bahwa kami ini adalah utusan. Maka inna kunna mursalin. Maka utusan Nabi sebagai Rasul nanti ada risalah pada diri mukmin. Rasul pada diri Nabi, risalah pada diri mukmin. Nanti ketika merisalah itu ada pada diri mukmin, pada diri mukmin. Jadi enggak semoga bisa dipahami ini ya. Ya. Min indina. Itu rahmatan mir rabbika. Gimana itu? Ya Allah. Jadi min amrun hakimun itu min indina, sudah ada pada diri Nabi. Ia berasal rahmatan mir rabbika innahu was-sami'ul alim itu. Yang ada pada diri Nabi itu wujudnya rahmah, ya. Inna wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya surat ke-21 107. Itu sudah ada pada diri Nabi. Ya. Amrun hakim, seluruh persoalan kita, persoalan para mukmin ada pada diri Nabi. Tapi yufroknya diurainya itu ya sedikit-sedikit. Keluar dari mulut Nabi dikit-dikit. Yang ketika keluar itu mulut Nabi, mulut itu ya, ngapunten, mohon maaf. Itu ketika menyuarakan wujudnya hirok. Ketika hirok, gitu. Hirok itu lah metu suara. Kalau begini enggak hirok, ghairu hirok. Tapi lek hirok, sampean muni hirok. Hirok, lek ayat keluar huruf. Apa yang keluar itu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu hirok, gitu loh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu hirok, gitu loh. Mulutnya berupa hirok. Jadi bukan gua hirok, gitu loh. Kok jarene Kanjeng Nabi ning gua hirok topo? Iya, Kanjeng Nabi memang bertapa, bertahanus, menyendiri, tapi bukan untuk menerima wahyu. Kanjeng Nabi sudah punya wahyu dari Allah, sudah anzal ala abdihil kitaba walam yaj'alahu iwajan. Ya, jadi ada nazal, kalau nazal itu sudah ada pada diri, ya itu ada dalam surat yang nazal itu
itu dalam surat Asy-Syu'ara ya, coba dilihat. Kemarin sudah saya sampaikan tuh, Asy-Syu'ara itu surat ke-26. 192, 193, 194, ya, 195. Wa innahu latangzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin itu ya. Kalau nazal sudah dapat ala qalbika ya. Kalau nazal itu aidimnya ala qalbika sudah ada pada diri Nabi. Ya toh, litakuna minal mungzirin. Maka ketika ingzar melakukan mungzirin, ketika inna kunna mungzirin ya, ketika mungzirin itu menggunakan furqan, nazal. Menggunakan nazal dikit-dikit itu loh. Enggak langsung Fatihah sampai Anas enggak. Dikit-dikit ya toh gitu. Bilisanin arabiyyin mubinin. Nah, ketika mungzirin ya toh, ala qalbika litakuna minal mungzirin bilisannya arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab. Loh kenapa? Loh Kanjeng Nabi itu orang Arab. Lahir di Mekah, wafat di Madinah, orang tuanya orang Arab, bahasanya bahasa Arab. Lah bahasa Nabi itu bahasa yang sangat bagus. Kenapa? Nabi itu pilihan Al-Mustafa. Jadi sekali lagi ummi itu bukan maknanya goblok gitu loh. Nabi itu nabi pinter, fatona, sidik, amanah, tabligh, fatona, sifat wajibnya. Tulisannya bagus, bahasanya fasih, fasahatul kalamnya luar biasa. Jadi Nabi itu bisa nulis tanpa harus sekolah, bisa berbahasa indah tanpa harus belajar sastra. Jadi nggak ada itu iqra ma'ana biqari. Nah, itu mohon maaf. Seolah-olah Nabi itu orang bodoh. Hati-hati, bukan, Nabi itu orang pinter. Nabi pilihan di Al-Mustafa. Al-Mustafa itu Nabi Muhammad saja. Kalau Al-Murtadha Sayyidina Ali. Kenapa sampai Al-Mustafa wal Murtadha wa ibnahuma wa Fatimah dan seterusnya itu. Jadi ada nazal, nuzul kan, turun kan. Kalau nazal aja Kanjeng Nabi sendiri nazala bihi ar-ruhul amin. Ruh itu dudukan loh ya. Ruh itu bukan benda. Ruh itu gerakan, roha ya ruh. Gerakannya itu kepada amin itu. Nazala bihi ruhul amin. Gerakannya kepada amin. Siapa amin itu? Ya Kanjeng Nabi. Coba dilihat dalam surat Ali Imran 96, 97. Itu menjelaskan tentang amin ada di Baitullah. Tandanya Ka'bah. Jadi kalau kita sholat itu menghadap Ka'bah. Kenapa? Karena di situ ada Rasulullah bernama Amin agar kita diantar menuju Allah. Kita sholat itu menghadap Nabi untuk diantar menuju Allah. Sholat mukmin, sholawat Kanjeng Nabi menuju Allah, lahirlah menjadi silah maka silaturahim. Pahamin ya? Jadi kata kalau angzal itu ala abdihi. Nah, abdi fil qalb al mu'min. Ya itu kan. Kalau ala angzal itu blak. Jadi Allah menurunkan wahyu firman-Nya kepada Nabi Al-Qur'an. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Maka diri Nabi itulah Quran. Nah, ketika menyampaikan namanya nazzal furqan, ya. Inna nahnu nazzalnal dzikra, ya dzikra. Furqan juga dzikr. Kalau dzikra juga diperuntukkan Quran. Maka zikir itu hati. Dalam hati itu dalam surat Al-Hijr juga, surat 99 ayat 9. Jadi 999 nih. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah pelan-pelan menurunkan zikra, zikir dalam hati, wa inna lahu lahafizun, dan sungguh itu terpelihara ingatan itu. Jadi Nabi nggak pernah lupa. Quran yang sudah angzal ala abdil kitabah, totalitas Quran dari Allah, gampangannya 30 juz, itu sama sekali Nabi nggak pernah lupa, karena berupa zikir gitu. Zikir itu ingat, kalau nggak zikir berarti ghafil atau lupa. Jadi sekali lagi ada nazal, ada nazzal, ada angzal. Kalau nazal ya diri Nabi, nazala bihi ruhul amin. Kalau nazzal itu mulut Nabi mengeluarkan. Nazzalal furqan fiha yufraq. Nazzalal furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqan
ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Itu. Fiha yufraq kullu amrin hakim. Tapi kalau anzal itu langsung di dalam qalbu Nabi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'alahu iwaja. Sama sekali nggak bengkok dan tidak terlupakan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafid. Sekalipun menyampaikannya itu nazal sedikit-sedikit diure-ure, tapi nggak pernah lupa karena berupa zikir. Saya kira begitu, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Wal'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.